Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok informatika kelas 11-7 kelompok 7 beranggotakan saya Linta Adiska dari nomor urut 25. Saya Bima Satelam nomor urut 9. Saya Aristiana nomor urut 14. Saya Aulia Lintang Laila nomor urut 6. Kami di sini ingin mengedukasi tentang bahaya kemacetan, gadget, dan juga sampah. Selamat menyaksikan. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang utuh. Beberapa titik. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bahaya membuang sampah sembarangan dan jika dibiarkan akan merusak lingkungan dan membahayakan bagi generasi setelahnya. Oke teman-teman, mari kita tonton video setelahnya. Pertanyaan pertama, mengapa banyak orang masih menggunakan sampah plastik meskipun sudah ada kesadaran mengenai dampak terhadap lingkungannya? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, kepraktisan dan kemudahan. Plastik sekali pakai dianggap memudahkan kehidupan sehari-hari dan mudah didapat. Pertanyaan kedua, apa langkah yang bisa diambil oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi sampah plastik? Nah, ada beberapa langkah-langkah pemerintah dan masyarakat mengurangi sampah plastik. Yang pertama, kebijakan pemerintah menerapkan regulasi ketat mengenai pelanggaran plastik sekali pakai, membatasi penggunaan kemasan plastik dan intensitas bagi industri yang beralih ke material ramah lingkungan. Yang kedua, edukasi masyarakat, meningkatkan edukasi mengenai bahaya plastik, cara penilaian sampah organik atau anorganik, dan mendorong penggunaan produk daur ulang. Yang ketiga, inovasi dan infrastruktur. 3. Sebagai individu, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada beberapa tindakan individu untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama, membawa tas belanja. Selalu membawa tas belanja sendiri saat berbelanja agar tidak menggunakan kantong kresek. Yang kedua, menggunakan tumbler dan wadah makan. Membawa botol minum dan wadah makan sendiri untuk mengurangi botol atau styrofoam sekali pakai. Yang ketiga, menghindari sedotan plastik, menggunakan sedotan stainless atau bambu. Kalian tahu nggak sih apa dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan bagi remaja? Nah, jadi ini loh dampak negatif dari penggunaan gadget secara berlebihan. Contohnya, masalah penglihatan, mata cepat lelah, penglihatan kabur, dan iritasi akibat terlalu lama menatap layar HP. Selanjutnya, mengganggu pola tidur. Penggunaan gadget sampai larut dapat mengacaukan jam tidur dan menghambat hormon tidur atau melatonin yang bisa menyebabkan susah tidur. Nah, dari video sebelumnya, dampak negatif dari bermain gadget secara berlebihan itu sangatlah bahaya. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Jadi, cara mengatasi masalah gadget pada remaja yaitu membatasi waktu penggunaan gadget, misalnya maksimal 2-3 jam per hari. Kemudian mengutamakan kewajiban, misalnya tugas sekolah, berolahraga, dan membantu orang tua agar tidak tergantung pada gadget. Kemudian meningkatkan interaksi sosial langsung, lebih sering berkomunikasi dan berkegiatan bersama keluarga dan teman secara tatap muka. Kemudian memilih konten yang bermanfaat, gunakan gadget untuk belajar, mencari informasi, dan hal produktif bukan hanya untuk hiburan. Apakah kamu setuju jika ada kebijakan pembatasan penggunaan gadget di sekolah? Jelaskan alasan kamu. Setuju, karena adanya kebijakan pembatasan gadget di sekolah sangat penting untuk meningkatkan fokus belajar, mengurangi distraksi, dan mendorong interaksi sosial yang sehat. Pembatasan ini membantu siswa tidak kecanduan teknologi, mengurangi kecurangan, serta meminimalisir akses ke konten negatif selama jam pelajaran. Soal pertama, di banyak kota besar, kemacetan lalu lintas menjadi salah satu masalah yang sering terjadi, terutama pada jam sibuk. Kemacetan ini mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat, meningkatkan polusi udara, dan menyebabkan pemborosan waktu. Nah, pertanyaan pertama, apa yang menurut kamu menjadi penyebab utama kemacetan lalu lintas di kota besar? Jadi, penyebab utama kemacetan lalu lintas di kota besar yang pertama adalah jumlah kendaraan yang terlalu banyak. Kedua, pertumbuhan pendudukan dan urbanisasi. Yang ketiga, penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan.
Lalu pertanyaan yang selanjutnya yang kedua, apa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemacetan lalu lintas bagi masyarakat? Oke, dampak yang pertama itu adalah pemborosan waktu karena perjalanan menjadi lebih lama. Yang kedua, meningkatkan polusi udara akibat emisi gas buang kendaraan. Yang terakhir, menimbulkan stres dan kelelahan, terutama bagi pengendara. Nah, soal yang terakhir, sebagai seorang warga kota, apa solusi yang menurut kamu paling efektif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas? Jelaskan alasan solusi tersebut. Nah, teman-teman, kesimpulan dari 3 permasalahan tersebut yaitu yang pertama, kita harus menaati rambu lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Yang kedua, jikalau kita bermain gadget itu sebaiknya dibatasi ya. Kalau misal tidak terlalu penting, tidak usah bermain gadget. Yang ketiga, kita kalau misalnya membuang sampah sembarangan itu tidak boleh, dan juga kita harus mendaur ulang sampah jikalau memang bisa didaur ulang. Nah, mungkin dari itu saja dari kesimpulan dari kita semuanya. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, jadi di sini solusi paling efektif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Yang pertama, gunakan transportasi umum dapat mengangkut banyak orang sekaligus. Yang kedua, lebih efisiensi dan ramah lingkungan juga dibandingkan kendaraan pribadi. Yang terakhir, jika transportasi umum dibuat nyaman, aman, dan tepat waktu, masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakannya.